dapat menguji roh dengan membandingkannya dengan firman Tuhan yang dinyatakan dan dikonfirmasi. Karena begitulah cara roh berbicara kepada kita hari ini. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-11 di dalam serial pembahasan kitab 2 Korintus dengan tema Yesus, Roh, dan Injil yang berbeda. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 11 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena ternyata kalian sangat sabar mendengarkan setiap guru baru yang datang membawa ajaran tentang Yesus yang berbeda dengan ajaran kami. Kalian juga bersedia menerima ajaran tentang Roh Kudus dan kabar baik yang lain dari yang sudah kami sampaikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 11 ayat 4. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 Korintus 11 ayat pertama hingga ayat yang keempat, Rasul Paulus mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terhadap saudara-saudara di Korintus. Dengan kecemburuan yang saleh, dia takut pikiran mereka mungkin telah rusak dari kesederhanaan yang ada di dalam Kristus, menurut 2 Korintus 11 ayat 1-3. Dengan sentuhan ironi, bahkan mungkin sarkasme, ia merujuk kepada kesediaan mereka untuk menerima seseorang yang mungkin mengajarkan Yesus yang lain, roh yang berbeda, bahkan Injil yang berbeda. Rasul Paulus kemungkinan besar merujuk kepada guru Yudaisme. Ini adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus yang mengajar orang bukan Yahudi harus disunat dan menaati hukum Musa. Bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-29. Kemudian Galatia pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-5. Masalah yang dihadapi Paulus tidak unik pada zamannya. Bahkan hari ini ada orang yang mengajarkan Yesus yang berbeda dari yang diwahyukan dalam Alkitab. Banyak yang mengaku dipimpin oleh roh yang sebenarnya mungkin mengindahkan roh yang berbeda. Apa yang sering diproklamirkan sebagai Injil telah diubah dalam pesannya sehingga menjadi berbeda dari Injil yang diberitakan oleh para Rasul Kristus. Bahaya meninggalkan kesederhanaan yang ada di dalam Kristus sangat nyata. Jadi saya ingin mengidentifikasi bagaimana beberapa orang benar-benar mengkhotbahkan Yesus, Roh, dan Injil yang berbeda. Tinjaulah secara singkat apa yang Alkitab ajarkan tentang Yesus, Roh, dan Injil Kristus. Mari kita mulai dengan ide yang pertama, Yesus yang berbeda. Yesus yang berbeda seperti yang ditanyakan oleh beberapa orang hari ini. Beberapa agama non-Kristen tentu saja mengajarkan Yesus yang berbeda, bahwa Yesus paling-paling hanyalah seorang pria atau guru yang baik, misalnya Yudaisme. Bahwa Yesus adalah Nabi Allah yang terbaik, misalnya Islam. Tetapi beberapa orang yang mengaku agama Kristen juga mengajarkan Yesus yang berbeda. Bahkan dia adalah makhluk ciptaan. Ini adalah ajaran dari saksi-saksi Yehova. Bahwa dia adalah dewa di antara banyak dewa, ini adalah ajaran Mormon. Kemudian ajaran seminar Yesus telah berusaha untuk mendefinisikan kembali siapa Yesus itu dengan melucuti dia dari banyak ajaran dan mukjizat yang dikaitkan dengan dia dalam Alkitab.
Yesus yang benar adalah yang diungkapkan oleh para rasulnya. Sebagai saksi mata yang menghabiskan waktu bersamanya, hanya mereka yang memenuhi syarat untuk bersaksi tentang siapa Yesus itu. Dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 39 sampai 41, kemudian 2 Petrus pasal pertama ayatnya yang ke-16, dan juga 1 Yohanes 1 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Kesaksian mereka, sebagaimana dicatat di dalam Perjanjian Baru, mengungkapkan Yesus sebagai Kristus, anak Allah yang hidup, Matius 16 ayat 16. Dia yang bersama Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Dia yang di dalamnya seluruh kepenuhan Allah berdiam secara jasmani. Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Dia yang mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit dari kematian, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. 1 Korintus 15 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Dia yang mengajarkan bahwa banyak orang akan terhilang dan membutuhkan iman yang taat. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Kemudian ayat 21 sampai 23. Kemudian pasal 28 ayat 20. Sebenarnya satu-satunya catatan sejarah yang dapat diandalkan yang kita miliki tentang Yesus adalah Perjanjian Baru yang ditulis oleh mereka yang mengenal Yesus secara dekat atau kenalan pribadi para rasulnya. Jika kita ingin mengenal Yesus yang benar, kepada mereka lah kita harus berpaling. Perhatikan beberapa pemikiran yang berkaitan dengan hal yang kedua, roh yang berbeda. Banyak orang mengaku dipimpin oleh roh hari ini. Sangat umum mendengar orang berkata, roh menuntun saya untuk melakukan ini, melakukan itu, percaya bahwa ini dan itu. Mereka percaya Roh Kudus memimpin melalui kesan, intuisi, dan lain sebagainya. Mereka percaya Roh Kudus begitu memimpin orang-orang di semua denominasi. Namun orang-orang yang sama ini mengajarkan doktrin yang sangat bertentangan dan saling bertentangan. Beberapa orang percaya bahwa roh menyuruh mereka berdoa kepada Maria. Yang lain mengatakan bahwa roh memberitahu mereka bahwa itu adalah pemujatan. Beberapa orang percaya bahwa roh menegaskan kepada mereka bahwa Joseph Smith adalah seorang nabi. Yang lain yakin bahwa roh memberitahu mereka bahwa dia adalah seorang nabi palsu. Dalam satu kasus yang sangat dipublikasikan, satu gereja mengatakan roh memimpin mereka untuk menjual gedung gereja mereka dengan harga yang ditentukan. Tetapi gereja lain yang ingin membeli gedung itu berkata bahwa roh memberitahu mereka bahwa harganya terlalu tinggi. Kita dapat menghargai kebijaksanaan nasihat Yohanes untuk menguji setiap roh. Dapat dibaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Roh yang benar adalah yang menginspirasi rasul. Roh yang akan membimbing mereka ke dalam seluruh kebenaran. Dapat diperiksa di dalam Yohanes 16 ayat 12-13. Roh yang tidak memimpin mereka melalui tayangan yang dapat disalahartikan, tetapi melalui sarana yang dapat didengar dan terkadang visual yang dapat dikonfirmasi secara ajaib. Perhatikan bahwa roh berkata kepada Filipus, Kisah Para Rasul 8 ayat 29, perhatikan bahwa sementara kesan Paulus adalah untuk pergi satu arah, Roh Kudus menjelaskan kemana dia ingin mereka pergi. Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7, yaitu roh tidak dan tidak memimpin orang dengan cara yang mungkin dikacaukan dengan kesan atau keinginan roh manusia. Roh memimpin para rasul ke dalam seluruh kebenaran. Paulus telah menyatakan seluruh nasihat Allah di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 27. Petrus telah diberikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dan kesalehan. 2 Petrus 1 ayat 3. Iman itu sekali untuk selamanya, disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas 3. Roh mengkonfirmasi wahyu yang lengkap
dengan tanda-tanda dan keajaiban. Ibrani 2 ayat pertama hingga ayat 4. Oleh karena itu, tugas kita adalah lebih memperhatikan hal-hal yang diwahyukan oleh Roh melalui para rasul dan nabi perjanjian baru, atau menurut Yudas yang tercatat di dalam Yudas ayat 3, berjuang dengan sungguh-sungguh demi iman yang pernah disampaikan. Kita dapat menguji Roh dengan membandingkannya dengan firman Tuhan yang dinyatakan dan dikonfirmasi. Karena begitulah cara Roh berbicara kepada kita hari ini. Begitu banyak kebingungan agama adalah hasil dari orang-orang yang mendengarkan roh manusia. Mereka sendiri, ketika apa yang perlu kita lakukan adalah kembali ke firman Tuhan yang diwahyukan oleh Roh itu. Yang ketiga, Injil yang berbeda. Banyak orang menyatakan Injil yang berbeda hari ini. Dua pandangan ekstrim Injil sering diberitakan. Keselamatan melalui perbuatan, yaitu kita diselamatkan oleh perbuatan baik kita sendiri. Lalu keselamatan oleh iman saja, yaitu ketaatan tidak diperlukan. Sebenarnya kedua ekstrim ini hanyalah reaksi berlebihan terhadap satu sama lain. Sebagai ilustrasi, perhatikan topik baptisan. Beberapa orang mengajarkan bahwa baptisan tanpa iman menyelamatkan, yang lain mengajarkan bahwa iman tanpa baptisan menyelamatkan. Yesus mengajarkan bahwa hanya dengan percaya kepadanya menyelamatkan. Markus 16 ayat 16. Ketika kita berusaha untuk mewartakan Injil yang benar, kita perlu mengingat bahwa setiap perubahan yang menghasilkan Injil yang menyimpang yang diperintahkan Paulus, yakni Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Injil yang benar adalah yang dinyatakan rasul. Injil mereka berisi fakta untuk dipercaya, seperti Yesus disalibkan untuk dosa-dosa kita, sebagaimana tercatat di dalam 1 Korintus 15 ayat pertama sampai 3. Dia dibangkitkan dari kematian, 1 Korintus 15 ayat 4. Dia ditinggikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kisah Para Rasul 2 ayat 33 sampai 36. Dia akan datang kembali untuk melaksanakan penghakiman dan dimuliakan. 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10. Injil mereka juga berisi perintah untuk ditaati. 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan kemudian 1 Petrus 4 ayat 17, di mana kita mempelajari Injil harus ditaati. Perintah tersebut meliputi percaya Yesus adalah Kristus, Anak Allah, Kisah Para Rasul 8 ayat 35 sampai 37. Mengakui iman Anda kepada Yesus sebagai Tuhan, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Bertobat dari dosa-dosa Anda, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, pasal 3 ayat 19, pasal 17 ayat 30. Dibaptis untuk pengampunan dosa-dosa kita, Markus 16 ayat 15 sampai 16. Kisah Para Rasul 2 ayat 38, 22 ayat 16. Tetap setia kepada Tuhan sampai mati, Matius 28 ayat 19 sampai 20, Wahyu 2 ayat 10. Dan Injil mereka berisi janji untuk menerima yang luar biasa, termasuk pengampunan dosa, karunia Roh Kudus, karunia hidup yang kekal. Sebagai kesimpulan, peringatan untuk tidak menerima Yesus, Roh, dan Injil yang berbeda adalah peringatan yang tepat waktu. Ada ribuan denominasi yang berbeda mengajarkan doktrin yang saling bertentangan. Banyak yang telah mengembangkan doktrin yang sangat berbeda dalam kaitannya dengan siapa Yesus itu. Bagaimana Roh mengungkapkan kebenarannya kepada kita, apa yang merupakan Injil Yesus Kristus, siapa dan apa Yesus, Roh dan Injil yang benar itu. Yesus yang benar adalah yang diberitakan oleh para rasul. Roh yang benar adalah Dia yang diterima oleh orang-orang Kristen mula-mula yang membimbing mereka ke dalam kebenaran yang sepenuhnya dan sepenuhnya diungkapkan di halaman-halaman Perjanjian Baru. Injil yang benar adalah yang diberitakan oleh para rasul dan diterima oleh gereja mula-mula. Saudara-saudara, berhati-hatilah jangan sampai pikiranmu dirusak dari kesederhanaan yang ada di dalam Kristus. Setan akan senang menipu kita seperti yang dia lakukan dengan Hawa.
Dia memiliki pelayanan kebenaran sendiri yang bekerja untuknya. 2 Korintus 11 ayat 13-15. Satu-satunya cara untuk menghindari penipuan adalah menjadi seperti orang-orang Kristen di Yerusalem yang terus teguh dalam pengajaran para rasul. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Ajaran siapa yang Anda ikuti hari ini? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita boleh mengikuti ajaran Alkitab, mengikuti ajaran yang diberitakan oleh para rasul, yang tidak dibelokkan dan dibengkokkan oleh unsur apapun, tetapi menuruti pimpinan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.